Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baby. Selamat datang kembali di acara Menawitan. Bebe, kali ini kedatangan tamu lagi-lagi, biasa di luar. Luar biasa. Wih, aplaus dong, Mang Wahyu. Ini kalau buat saya ini perjumpaan yang kesekian kalinya dan berdarah-darah kalau dengan beliau. Aing culang cileung atunya pas ke Lembang, aing nuturkeun saya make helm. Ini saha teh cik urang ke Lembang. Anjing Mang Wahyu. Yang ditilang. Suka aing teh ya Intel. Bari random urang teh pas ketemu beliau teh random nanti cenah. Kabayang ke urang kan citra beliau tuh adalah seorang fotografer gitu kan ya. Membawa kamera dong, mantes namanya gitu kan, bawa kamera badak lensa segede kieu gitunya. Ieu mah mau helm lempang celana pondok, teu nyahoan kameramenna. Apek teh naon anya anak buahna teh ditu teh dieu anjing, balaga sih ieu cik kurang duh. Jadi lagi-lagi di kepala saya kalau ketemu orang seperti ini, bentukannya seperti ini, udah urusannya dengan kamera, guys, diomongin. Oke, teman-teman kenalin, ini dia namanya Mas Wahyu. Kenalin diri dong, aku Wahyu dari kelompok Capir mana gitu. Kenalin atuh, ini sih mau kurang kenalkan ku aing wae teh. Halo, saya Wahyu dari Raw Sindikat. Raw Sindikat teh naonnya sejenis kelompok Capir gitu. Sejenis Mamalia, sejenis grup lah, unit kalau di anak pak kata unit gitu. Unit atau los, kan di kios. Sebuah movement fotografi yang sebenarnya kami berpraktek pada bukan sebagai fotografi, sebagai praktek tadi berkamera teh sudah selesai gitu. Praktek berkamera teh gitu. Jadi kami teh lebih mengembangkan sekarang pada praktek studinya gitu, studi ekosistem fotografi. Gitu. Studi ekosistem fotografi. Bukan studi memotret gitu. Oke. Sudah mutrat dari motret memotret gitu. Oke. Geus baal tina urusan eta. Ya, sudah meninggalkan itu dan beralih peran lah. Beralih peran bukan sebagai fotografer tapi sekarang teh lebih pada di belakang fotografer. Nah ini yang saya tangkap dari tindakan si Kang Wahyu dengan fotografinya itu, akhirnya saya memiliki semacam kesimpulan sementara bagaimana dari urusan fotografi menjadi hobi hingga profesi dan melahirkan aksi. Nah, sudah ada di level ini. Beliau sudah tidak lagi melihat, memahami fotografi sekadar hobi. Sudah beyond juga, tidak berhenti memahami fotografi sekadar profesi, tapi aksi. Keprok barudak. Ayam meren. Nah, ini dia. Mungkin bagi sebagian orang ketika ngomongin fotografi masih di level hobi, gitu. Kena naon, gitu. Nggak apa-apa, karena memang itu mungkin tahapan juga yang barangkali Mas Wahyu juga ada di tahapan itu. Sudah mengalami kan, mengalami di fase hobi, mengalami enggak? Tidak. Langsung Kak? Sekolah. Oh, studi langsung studi. Oh, jadi tidak ada fase hobi? Tidak ada. Emang tadinya hobinya naon? Hobinya ulin gitu. Hobinya pang-pangan, jadi ketemu ada kayaknya menarik pembelajaran. Saya kan sebenarnya senang seni rupa gitu. Oke. Senang seni rupa dan masuk di kampus seni rupa, tapi pas ada kecelakaan kecil melihat satu brosur fotografi gitu, sekolah fotografi, kuliah fotografi. Sigana ieu luwih ngeunah ieu mah. Kuliah ulin wae cocok yang urang ieu mah. Geus pindah we ka dieu gitu. Bari teh bisa nanaon eta fotografi teh. Jadi motif nama hayang ulin. Hayang ulin. Anjing, dikasebelin. Banyak main gitu maksudnya, banyak main. Teu pusing ngitung-ngitungan, teu pusing belajar kimia, fisika dan sebagainya, ilmu eksat gitu. Wah, iya nah ulin wae ketinggalan. Terus
wah pasti loba panggil model gitu kan, maksudnya pandangan awal gitu. Oke. Fotografi itu Oke. identik dulu dengan perempuan gitu, tapi tidak itu, pokoknya inti nama sekolah nuta mikir gitu. Oh. Pek salah gitu. Habisan anjir ya masalah nabal gitu. Kejebaknya mana itu nya? Kejebak ku eta. Ya, akhirnya teh ketika fotografi dalam konteks pendidikan formal gitu, pendidikan formal teh memang tidak jauh gitu. Nah, tadi ngomong tentang kamera, ngomong tentang cahaya, ngomong tentang fotografi sendiri kan memang itu matematika pisan gitu, fisika gitu, yang kimia, gitu. Hitung-hitungan, bari akhirnya punya tanggung jawab gitu. Fotografi tidak sekedar tadi gitu senang-senang gitu, kudu mikir gitu. Nah akhirnya kan jadi terjebak menjadi fotografi yang sangat serius, biarpun prakteknya menyenangkan gitu, tapi dari situ ada tanggung jawab lain, tidak hanya ngomong tentang fotografi buat diri saya sendiri gitu. Akhirnya bagaimana society ini juga harus dikasih dampak dari praktek fotografi saya. Gitu. Ya, ini perkenalan yang paling panjang yang pernah saya dapatkan. Kita memperkenalkan diri gitu langsung berebet. Gitu dan loba ulin mah. Resiko untuk Kang Ulin teh kieu. Di beres sesi perkenalan langsung ngejelaskan buat ngesan deh hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Urang mah yang dicicil launan, yo mah langsung diberebetkeun. Bisa kaburu adzan maghrib cenah teh. Mang lalaunan atuh mang keuleuh aing jadi asa kagugusur kieu euy. Kopina ngeunah jadi. Kelas 1 aing jadi. Kopi heula. Mana Witan? Aya meureun. Mang, ngomongin fotografi. Ketika di fase profesi mengalami. Kan tadi di fase hobi mah henteu. Mengalami. Tapi di profesi mengalami. Iya, mengalami. Nah, apa yang Mas dapatkan selama ada di fase fotografi sebagai profesi? Apa aja? Insight apa yang Mas dapat? Karena dari awal itu harus menjadi profesi, karena bentuk tanggung jawabnya. Karena saya memilih. Jadi pemahaman pengambilan profesi itu lebih kepada responsibility. Ya, Oke. apapun bentuknya ya gitu. Ya. Maksudnya dalam konteks ketika saya harus memilih jurusan yang tidak, dalam kutip tidak direstui orang tua gitu. Memang tidak direstui. Tidak direstui karena kan saya dari SMA teh sudah dimasukkan ke salah satu, kalau anak-anak yang lain ikut LIA atau GO gitu. Ya. Saya ikut Villa Merah yang seni rupa, kan seni rupa gitu. Kalau yang masuk seni rupa mah kamu direstui sama orang tua. Ya karena jelas lah, biarpun tidak jelas gitu seniman teh gitu. Tapi kan fotografi kan lebih abstrak lagi. Oke. Kan? Ya bagi orang tua saya yang tidak akrab dengan Saat itu difahami fotografi. ya jauh pisah gitu. Oke. Dari obrolannya tidak pernah membicarakan tentang fotografi, membicarakan ya. Even di meja makan keluarga pun nggak ada obrolan fotografi. Gitu. Oke. Yang ada ya anak ini nggak seneng pendidikan yang serius ya. Pak saya mau ikut kursus seni rupa aja. Kebetulan ada Villa Merah kan Ya. di Bandung. Udah Villa Merah aja. Gitu. Yang lain nih teman-teman GO, saya GO terus LIA yang Kamu Villa Merah. Saya Villa Merah. Berarti kajarku Kang Dianto merenya. Beren gitu. Ya, poho deui guru-guru oke. Jarang asup deh kan. Jadi ada alasan main gitu ketika Oke. anjir beres sekolah teh main gitu. Oke. Nah, di fase ketika Mas mengambil studi fotografi, saat itu di mana ngambil studinya? Di kampus Universitas Pasundan. Di Unpas. Nah, karena kan di waktu itu jurusan fotografi sampai saat ini gitu, itu masih jurusan yang dikit gitu. Cuma ada waktu saya itu cuma Dan di Bandung cuma ada di Jabar Unpas. ada satu, di Unpas saja. Di Jabar? Ya. Cuman satu, Waktu di itu- Unpas saja. waktu Sampai itu- sekarang? Iya, kalau Jabar ya. Kalau di Indonesia cuma ada 7. Di Indonesia ada Ya. 7, di Jabar ada 1. Ya, Wow. tuh kan jadi ya itu akhirnya jadi yakin fotografi, yakin gitu. Gitu. Ya akhirnya kan saya terbiasa untuk mengambil sesuatu teh harus disertai tanggung jawab gitu. Oke. Biarpun ya Seliar apapun. gitu ada tanggung jawab gitu. Memilih sesuatu yang tidak dikehendaki kan kita juga harus That's the point, bukan baby. membuktikan gitu, tapi bentuk tanggung jawab bahwa saya teh ngambil teh
tidak melarikan diri dari hal yang Diambil. wajar gitu, tapi harus ya kudu serius gitu. Serius dalam konteks ini harus dijalani sebagai profesi gitu. Karena kan sia-sia juga gitu kita kuliah gitu kalau tidak serumpun, kalau menurut saya ya gitu kan, tidak serumpun dan tidak saya sudah mulai menyukai fotografi gitu ya. Saya sebisa dan saya membatasi diri bahwa saya tidak banyak belajar. Saya itu termasuk yang malas gitu. Ketika senang sesuatu atau menekuni sesuatu yang nggak belajar eta gitu. Jadi sebenarnya sebagai alasan saya untuk tidak bisa melarikan diri lagi dari fotografi. Nah bisa na eta unggul gitu kan. Gitu. Padahal eta unggul, udah males we jeung bodoh gitu kan. By the way, ketika saat studi di Unpas saat itu, apakah menunggu selesai kuliah baru kemudian terjun ke dunia profesi fotografi, atau saat sedang kuliah sudah mengambil jalur profesi? Ya itu jadi, ya itu di seni atau di fotografi itu godaan kuliahnya adalah pekerjaan. Oke. Kita lagi kuliah itu pasti bisa kerja gitu. Di semester berapa sudah mendapatkan job? Semester 1, 2 itu udah dapet gitu. Karena begitu menguasai kamera ya ada kerjaan diambil gitu. Dalam konteks yang emang akhirnya jadi, ya itu yang jadi musuh anak seni rupa atau anak fotografi itu ketika di tengah perjalanan job ada pekerjaan. Ya, milih kuliah, milih job. Yang milih job lah tuh, duitnya lebih gede gitu. Terus kuliah kumaha bayar? Nah, sekali job bayar selesai kan gitu. Orang tua, nah mana kuliah lama gitu, kan saya bayar sendiri. Gitu, jadi emang congkak. Jadi kendalanya begitu. Congkak. Kendalanya ya itu akhirnya yang bikin lama teh akhirnya tergoda itu kayak kalau di anak IKJ gitu di kerjaan film gitu. Waktu kuliah juga banyak. Akhirnya kan juga banyak yang nggak kelar gitu. Jadi saya juga kayak kepleset gitu. Untung saya harus menyelesaikan gitu. Dan selesai. Alhamdulillah biarpun 9 tahun gitu. Kudunya ke S2 gitu. Wajib. Iya. 8 tahun serius? 8 tahun lebih lah. Wow. S1 gitu. Selamat. Anda telah sukses sarjana. Mana Witan? Untung te non playgroup 8 tahun euy. Dan waktu itu emang lama-lama anak-anak di zaman saya teh emang lama-lama karena dan saya pikir bukan hanya jurusan fotografi saja pada masa itu ya. Pada masa itu karena logisnya adalah waktu itu SPP masih murah gitu kan. Dan masih kejangkau untuk 2 kali order lah gitu. 2 kali order? Ya. Katutupan SPP? Wow. Itu. Fotografi saat itu ya? Pada saat itu. Nah secara kurun waktu Mas Wahyu, di dunia profesi, berapa lama? Ya itu semenjak, jadi saya teh tahun 99 masuk fotografi, ya itu jadi profesi sampai sekarang. Dari 99 until today? Iya. Wow. Ya walaupun profesi situ masih ya mungkin ada pergeseran yang lainnya ya. Pergeseran, maksudnya pergeseran bentuk profesinya seperti apa. Tapi ketika saya bukan pergeseran sih, lebih tepatnya ya pengembangan. Pengembangan karena ya itu akhirnya kan kadang-kadang kita dikasih satu menganalogikan gitu. Dan ngapain susah-susah belajar fotografi kampus gitu, udah aja ikut kursus atau itu udah sama-sama motret gitu kan. Selain ngambil job segala macam, misalkan Mas Wahyu termasuk orang yang ngambil momen-momen misalkan lomba-lomba fotografi itu, taringiluan. Nah, kenapa nggak pernah ikutan lomba fotografi? Saya benci yang gitu. Nah, kenapa benci? Ceritain dong, Waktu itu kan emang saya itu rada anarkis gitu, macam apa ya? Dari dulu emang tidak sesuka yang indah-indah. Dalam konteks indah-indah itu suatu yang sangat borjuis menurut saya gitu. Pandangan sangat borjuis dan pandangan sangat kolonial gitu. Walaupun dalam konteks pengertian waktu itu masih dangkal gitu, tapi sesuatu yang indah itu sebagai bentuk kuasa yang menurut saya itu menjadi apa ya? Menjadi lawan lah waktu itu ya, waktu masih muda-muda. Sampai sekarang? Enggak, sekarang tuh emang sekarang pernah ikutan lomba kan? Enggak juga? Enggak, maksudnya dalam konteks menyikapinya gitu. Menyikapi dulu mah frontal lah. Yang tersuka misalnya kan dalam konteks punten ya kakak-kakak yang salon ini. Bisa langsung disclaimer. Nah, dari dulu emang kami tidak suka dengan salon foto gitu. Bagi saya itu membosankan. Bagi saya itu kan subjektif ya gitu. Tapi tidak senang gitu dan itu sesuatu yang selalu saya perlawankan. Jadi apa ya? Jadi di mata Mas Wahyu yang namanya perlombaan foto itu apa sih sebenarnya sampai kemudian secara personal Mas Wahyu sendiri menolak itu semua? Lain lombaan, fotografi, seni itu lain lombaan.
buat apa gitu. Tapi ya bentuk ekspresi diri yang bukan untuk perlombaan gitu, bukan adu validasi, bukan adu keren gitu, menurut saya gitu kan gitu. Tidak butuh itu untuk fotografi sebenarnya menurut Wahyu. Tergantung kebutuhannya. Dalam konteks saya tidak butuh itu, tapi bagi teman-teman yang lain mungkin sangat membutuhkan. Jadi akhirnya dulu itu akhirnya saya jadi bisa berpikir bahwa konteksnya saya tidak bisa memaksakan bahwa ideal menurut saya kudu dipakai itu. Kalau dulu emang frontal gitu, tidak suka dengan gerakan-gerakan yang emang kalau kami pameran juga akhirnya bikin antitesis perlawan kritik terhadap salon. Ada kan lomba foto, kalau lomba foto kan kami dulu kan kalau bentar lagi ya teman-teman bapak karena guru-guru saya ini juga guru-guru saya terus teman-teman saya gitu. Dulu kalau kan salon foto, kalau yang di Indonesia itu salon foto kan gitu, salon foto Indonesia itu dari tahun 60-an itu mereka sudah mengadakan lomba gitu. Memang usianya perjalanan fotografi Indonesia itu salah satunya emang bisa bergeliat berkat beliau-beliau. Selama di dunia keberprofesian, oke lah cara ngiluan lomba kena naon. Selama keberprofesian misalkan pernah nggak misalkan masuk in charge di Mas Wahyu digunakan sebagai fotografernya negara misalkan. Pernah tuh? Dalam konteks Fotografer negara tidak mengambil, tapi dalam konteks membangun infrastrukturnya pernah dilibatkan saya. Seperti apa yang terlibat Mas Wahyu berikan? Saya termasuk penyusun gitu, penyusun tentang standar sertifikasi fotografi Indonesia. Standar sertifikasi fotografi Indonesia untuk kepentingan profesi. Oh, saya termasuk pendirinya dan ikut merumuskan indikator-indikator. Iya, dirumuskan untuk sekarang di uji kompetensi kalau sekarang. Saya termasuk tim perumus gitu. Dan saya juga menolak untuk. Tuh, mana guys boga sertifikatnya can zaman hija. Kalau untuk prosesnya penting gitu. Tapi dalam konteks itu akhirnya saya penting bukan buat saya tapi ini untuk masyarakat fotografi Indonesia, generasi sebelum saya ini akan jadi nanti generasi di bawah saya akan jadi penting gitu. Karena bagian dari perjuangan membangun ekosistem itu. Dan saya juga dalam konteks saya juga salah satu pendiri Asosiasi Fotografi Indonesia gitu. Jadi emang kalau konteks negara saya banyak bersinggungan dengan bagaimana membangun infrastrukturnya. Tuh. Oke. Nah itu kan berlangsung hingga hari ini. Mas Wahyu terlibat. Nah, kemudian bergeser nih, hobi tidak melalui, tapi profesi iya. Nah, dari profesi hingga lompat ke aksi, gimana ceritanya? Akhirnya, aksi itu sebenarnya udah mulai dari lama sebenarnya. Gitu. Dari sejak zaman kuliah bahkan? Ya, karena bibit-bibit itu. Tapi belum bisa mengartikulasikan gitu. Belum bisa mengartikulasikan dengan jelas. Kalau pada masa-masa kuliah yang Mas lakukan, ya seperti apa? Akhirnya akhirnya kami itu gitu karena tadi gitu menyambung tadi gitu apa bedanya kuliah foto gitu karena ini selalu dipertanyakan, selalu buat ejekan kuliah foto dengan kuliah dengan belajar non kuliah gitu. Ketika dalam konteks motret ya dasar wae mana jagoan nu ikut les daripada yang kuliah kan gitu. Tapi yang saya dapatkan adalah di kampus itu punya pola pikir kritis. Oke, itu yang membedakannya. Yang membedakan menurut saya. Oke, siap. Menurut sepemahaman saya gitu. Biar kayak Panji Aman gitu kan. Sepemahaman saya gitu. Jadi ada yang nilai pembedanya itu ada di urusan nalar kritis. Yang akhirnya membuat bibit-bibit itu yang ketika tadi sistem gitu. Ketika sistem akhirnya aksinya adalah dalam konteks yang dulu emang konteksnya ya masih reformasi kan juga tidak terlalu banyak aksi kan gitu dalam konteks yang lain-lain maksudnya masalah besar akhirnya kami aksinya adalah bagaimana waktu itu saya milih bahwa kalau aksi itu saya harus selesai dengan diri saya sendiri dan fotografi. Di aksinya emang bagaimana kalau dulu saya lebih banyak bagaimana dalam aksi-aksi membenahi pendidikan fotografi. Dimulai dari sana gitu kan. Nah, di luar itu misalkan kan di Indonesia terlebih di fase 98 99 begitu banyak peristiwa. Yang notabene saat itu Mas Wahyu bisa jadi ya sebagai mahasiswa, ya sebagai berprofesi sebagai fotografer misalkan. Nah,
bagaimana membedakan Mas Wahyu sendiri yang Mas Wahyu ingin beraksi pada saat peristiwa tersebut dengan memposisikan diri sebagai seorang yang berprofesi sebagai penangkap peristiwa? Iya, akhirnya kan belum punya karena masih polos, masih Oke. bahwa Sorry, by the way, ketika di aksi 9899, Mas Wahyu ada di mana? Di Bandung atau di Jakarta? Di Bandung. Di Bandung. Oke. Di Bandung. Ya mengalami tapi tidak sebagai yang aksi langsung gitu. Oke. Karena masih SMA saya waktu itu. Oke. Oh, oke, ke SMA. Itu 98 masih SMA? SMA. Oh, saya masih SD, Mas. Aya meureun. Boro urang rek nanyakeun aya weuhnya foto nu naikeun bendera di gedung sate. Teh aing teh. Boro hayang ningali file-na aya weuh gitu. Masih berpikiran bahwa fotografi belum bisa dipakai senjata utama, salah satu senjata yang ampuh untuk aksi. Ya masih kalau aksi wae tapi tidak menggunakan Kamera sebagai senjata. sebagai senjata. Ya otot wae gitu. Jago berowokan. Oke. Jadi, Nah, kapan kesadaran muncul bahwa dengan kamera itu bisa jadi senjata? kesadarannya itu ketika sebenarnya selesai fase-fase kuliah. Setelah kuliah itu sudah fase-fase yang mikir gini. Apa yang membuat trigger selain urusan beres kuliah Ya, yang membuat akhirnya kan trigger? Saya selalu mempertanyakan fotografi itu apa gitu. Oke. Fotografi apa kekuatannya, apa kelemahannya gitu. Akhirnya saya mulai menggali gitu dari sejarahnya, dari itu lebih mendalami gitu daripada yang urusan teknis motret-memotret. Kalau tadi ditanyain tentang itu kadang-kadang saya jawab nanti bener ente gitu ya. Kacana bener gitu kan gitu. Karena saya sudah melupakannya kayak gitu-gitu, tapi Yang muncul adalah kesangsian ya atau menyangsikan. akhirnya banyak menanyakan hal-hal apa gitu, akhirnya bertanya, mengkritisi diri sendiri apa sih gitu yang bisa dilakukan fotografi, apa kekuatannya gitu. Akhirnya kan ini kan kekuatan kamera. Fable. Jadi bukan hanya dengan pena kita bisa mengangkat senjata, bahkan dengan kamera kita bisa membuat propaganda. Ayo meren. Nah, tahapan-tahapan sampai pada kesadaran bahwa melalui kamera bisa menjadi senjata, bahkan jadi alat propaganda. Rumusan seperti apa yang Mas dapatkan? Rumusannya adalah fotografi adalah alat propaganda. Itu Fotografi adalah alat propaganda. yang karena saya mau pelajari sejarah gitu bahwa fotografi banyak digunakan sebagai media propaganda. Zaman VOC bagaimana itu dipakai sebagai kolonial gas gitu, cara pandang Moe Indi diantaranya. Barat, bukan mau indie, jadi kayak cara pandang gitu, cara pandang Perspektifnya, kolonial. oke. Sebagai kamera dijadikan apa ya, mata orang Eropa melihat Indonesia gitu, belum Indonesia Ngomongin tes. melihat pribumi gitu, Ya. bagaimana antara inferior dan superior itu ditampakkan gitu, bagaimana Indonesia itu diwujudkan seperti apa gitu. Itu terus zaman Jepang itu banget bagaimana. Akhirnya kan saya juga senang terhadap sejarah gitu. Mempelajari sejarah fotografi itu bagaimana akhirnya menemukan bahwa oh ini sebagai alat yang ampuh gitu untuk kita pakai berperang gitu. Berperang dalam artian mau tentang aksi, mau tentang kekritisan. Ini alat yang kita kuasai. Ini adalah pisau atau senjata yang paling kita kuasai gitu. Kalau perang gitu, logisnya saya dulu mikirnya sederhana itu. Kalau perang, alat apa yang paling kita kuasai, ya itu yang kita pakai gitu. Oke. Akhirnya saya memaksimalkan itu, dan kesadaran itu ketika saya membuat RAW sindikat itu, Oh, singkatnya artinya naon? nggak ada artinya gitu, keren we gitu, RAW gitu. Bukan Ojiro ya, RAW. Mana Wintan? Asa keren nunggu gue segitu alasannya udah Secara sekian. filosofis tidak ada gitu. Tapi RAW itu kayak mungkin kebetulan gitu, keren gitu. Tapi kayak ini kayak mentah gitu. Jiwa-jiwa yang mentah, hal-hal yang mentah, kan saya suka hal-hal yang tidak perfect gitu. Ini sesuatu yang akhirnya dari awal gitu, RAW itu harus menjadi media propaganda Oke, fotografi. pertanyaan saya secara teknis Mas, apakah setiap gambar itu adalah bisa diterjemahkan memiliki nilai atau bisa diterjemahkan sebagai propaganda? Menurut salah satu idola saya gitu, guru saya Martin Parr gitu, itu adalah fotografi is propaganda. Semua fotografi itu propaganda, tinggal kadarnya bagaimana. Oke, kadar yang membedakan. Kadarnya bagaimana. Kuat dan tidaknya message ya, yang ada di gambar kan itu. berbeda-beda dalam konteks, misalnya untuk pariwisata bagaimana propagandanya, untuk pemerintah gimana propagandanya, untuk media bagaimana. Indikator sebuah gambar yang
anggap kategorinya level 3 kalau dianggap level paling tinggi, yang paling kuat apa indikatornya sampai dikatakan oh iya gambar propaganda pisan misalnya. Propaganda kan sampai merubah persepsi kan. Mampu mengubah Persepsi. persepsi. Iya. Kan itu yang penting propaganda itu bagaimana persepsi orang itu bisa berubah gitu. Bisa dikasih contoh nggak gambar-gambar yang populis di Indonesia yang kemudian ini banget propagandanya sangat, misalkan secara rezim pemerintahan, Soehartois banget, misalkan bla bla bla. Yang paling ikonik gitu. Nah ini ikonik. Ini dipakai Jepang juga. Mungkin Pak Harto atau Orde Baru waktu itu Repelita itu memakai ini. Sama kayak dulu di Asia Raya itu salah satu media Jepang. Ya. Itu selalu menggunakan panen raya itu sebagai bentuk keberhasilan. Jadi ada panen. Dan itu bagian dari propagandanya ala Orde Baru. Ya, di Jepang kan dipakai kan. Jepang itu kayak 3A ya, sahabat Asia, apa-apalah gitu. Itu selalu direpresentasikan dalam fotografinya gitu. Dan melalui panen raya. Apapun gitu. Oh, oke. Ya, selalu banyak di Jepang itu kental banget gitu. Bagaimana merubah yang Jepang itu bukan sebagai penjajah, tapi sebagai misalnya sahabat Asia. Oke, itu yang ikonik di masa Orde Baru. Yang di Orde Baru itu yang Pak Harto lagi panen raya. Yang kalau diginiin padinya itu. Sebelahnya ada Butin. Yes. Nah itu. Yang berkonde. Iya, yang ngomong tentang swasembada beras gitu. Swasembada pangan. Nah itu sebenarnya kalau ditarik adalah bagaimana kayak revolusi hijau gitu. Bagaimana green movement-nya. Representasi dari misalnya kayak Pak Soekarno berbeda tentang green revolusinya, tapi di Orde Baru dipakai politik beras. Oke. Kenapa beras? Kalau sekarang apa? Gentengisasi, kalau dulu ada berasisasi gitu. Geser di masa reformasi. Gambar apa yang ikonik yang dianggap ini propaganda fase itu? Ada nggak? Ada. Sadar tidak sadar, nggak tahu Mas. Aduh, kok lupa saya. Ya nggak apa-apa, versi kamu aja. Ada ikonik. Yang mana itu? Saya idola saya takut jadi lupa ngeblank dari sekarang ini. Maaf idola. Ada salah masa reformasi nih. Masa reformasi, kalau kita ingat kerusuhan 98, ada foto di Kompas apa ya? Kompas. Kalau nggak salah Kompas ya. Kompas itu ada fotonya. Fotonya ada satu cewek mahasiswi, dia jatuh kayak ada semacam secara etnisitas ceweknya itu sebenarnya dia kelelahan, tapi ada polisi lewat kayak dia kayak dipukul polisi. Itu kayak itu salah, mungkin bagi saya itu memancing amarah gitu ketika nge-trigger gitu. Itu salah satu yang ikonik gitu. Itu saya satu ikonik. Julian Sihombing itu legenda foto jurnalistik. Oh, yang motretnya beliau. Itu sangat ikonik gitu. Bagaimana itu bisa di headline Kompas kalau nggak salah, itu memicu kerusuhan. Gara-gara foto itu diantaranya. Salah satunya kan dulu media cuma ada media. Cuma koran, betul. Itu yang bisa memicu kayak dulu kayak yang kalau di Amerika gitu, yang akhirnya berbalik. Memerangi perang Amerika, masyarakatnya Flower Generation gitu, protes Vietnam ya, perang Vietnam. Ada beberapa foto yang ikonik gitu, yang salah satunya yang fotonya saya lupa, lagi gitu, yang foto yang Napalm Girl yang ada anak-anak belakangnya ada bom gitu, terus ada foto masyarakat Vietnam ditembak tentara gitu pas tengah gitu, itu yang merubah konstelasi bahwa masyarakat Amerika menolak perang Vietnam. Ya. Geser, setelah masa reformasi, masa apa lagi yang ikonik, ada nggak? Nah, kalau sering buka WA group, ya itu yang ikonik. Pasti pemicu kerusuhan adalah foto di WA group. Mau nggak mau, salah satu yang menurut pasti ada foto kiriman WA group. Udah itu. Yang mana itu aku nggak tahu, aku nggak pernah punya grup. Ya mungkin sebagian umum yang rusut-rusut tanya pasti pemicunya adalah foto di WA group. Karena fotografi itu kejam gitu. Makanya dia menghentikan banyak peristiwa. Kalau video kan rentetan gitu. Ya, bergerak. Ini kan di freezing. Freezing dan ada momen yang hilang. Ada depan dan belakang. Framingnya di sana. Nah, itu yang membahayakan bahwa kekuatan fotografi itu ada di
membekukan itu. Membekukan Dan itu peristiwa. bahaya kalau dipakai. Jadi fotografi itu bisa jadi, ada dua mata pisau fotografi sebagai anugerah Fotografi bisa jadi anugerah dan musibah. selalu ya. Selalu. Ada dualisme seperti Ada itu. dualisme dan bahaya ini. Gitu. Iya, iya. Ya, ketika fotografi tidak digunakan dengan benar bisa jadi musibah. Salah Nah. satunya adalah kalau sekarang gitu, Oke. dalam konteks adalah foto tentang viral di tempat wisata. Oke. Ya itu yang rusak gitu. Tiba-tiba viral, brul, jadi rusak aja gitu. Iya, yang Nah. tadinya ingin memperlihatkan keindahan, Nah. justru melahirkan kehancuran. Nah itu. Kekuatan fotografi. Tapi bergeser sekarang. Nah, Fotografi. apa yang terjadi pada hari ini? Melihatnya gini, bahwa kemarin kerusuhan terakhir, kerusuhan yang Aceh titit itu gitu. Adalah indikasinya fotografi bukan salah satu pemicu gitu. Tapi, TikTok. oke. Jadi yang dihentikan adalah TikTok, bukan SMS, Ya. bukan WA gitu. Itu yang di freeze kemudian. Gitu kemudian. Ya, Ini ya, ada ya. bergeser bahwa value fotografi, nah ini bisa jadi kayak kritik terhadap pelaku fotografi bahwa apakah fotografi sudah tidak sekuat dulu gitu. Fotografi is dead misalkan. Isda tidak gitu. Oke. Isda itu dalam konteksnya adalah tentang pewacanaannya gitu. Hmm. Tapi bagaimana bergeser gitu dari dulu yang ini sebagai ampuh gitu untuk digunakan sebagai media protes, media bersuara atau apapun gitu. Yang bergeser sekarang TikTok gitu. Yang dimatikan kan TikTok kemarin, Oke. bukan Instagram. Ya. Karena itu yang masif. Ya masif. Yang masif itu. Itu. Jadi emang bergeser sekarang pola-polanya bahwa Karena secara tanpa sadar juga atau secara sadar juga yang namanya aplikasi media sosial itu berkelas pada akhirnya. Iya. Berkelas. Iya. Mana yang sampai ke wilayah grassroots, mana yang tidak, itu memberikan efek yang berbeda. iya. Ya akhirnya kan Komunikasi yang dibangun di TikTok, komunikasi yang dibangun di Instagram atau X, itu punya caranya tersendiri. ya akhirnya kan berpengaruh ke medium kan. Yang medium yang freeze gitu sama medium yang moving gitu. Oke. Jadi perubahan itu gitu, perubahan yang signifikan terhadap kekuatan ketika ngomong tadi ya, kekuatan Ya. propagandanya sekarang kalau sekarang gitu ya akhirnya kekuatan fotografi redus oleh kekuatan gambar bergerak. Gambar bergerak. Ya. Pun gambar bergerak juga dalam waktu yang terbatas. Ya. Nggak bisa dengan waktu yang lama ya. Ya, tapi kan cepat kan. Ya. Berubah itu kan Betul. jadi cepat kan. Kan sekarang kita butuh hal-hal yang cepat kan. Tidak orang sekarang udah tidak harus mikir ini benar itu. Nah, itu yang dimanfaatkan benar oleh orang-orang yang punya kuasa memanfaatkan mediumnya itu gitu. Nah, tadi kan kita udah lompat-lompat nih ngomongin sampai ke dari hobi ke profesi menjadi aksi hingga muncul indikator suatu produk gambar itu memiliki nilai propaganda atau tidak. Ya. Pertanyaan receh mah, barangkali masih ditanyakan sama teman-teman. Masih layakkah suatu tindakan atau profesi atas suatu keahlian fotografi difahami sebagai profesi dikala hampir semua orang memegang kamera? Penting Oke. akhirnya yang memfilter mana yang berprofesi mana yang tidak, karena itu merusak tata kelola. Oke, nah itu tolong ceritakan kepada makhluk-makhluk yang bergoyang di bawah sana. Ya dalam konteks gini, kalau ngomong tentang tata kelola gitu, kita harus ngomong tentang profesi, harus jelas. Ada barriernya. Ada barirnya, jangan sampai nanti ngomong saya hobi foto tapi ngambil kerjaan fotografi gitu. Tapi ketika ada masalah, udah saya main hobi gitu, bukan itu. Nah, itu cuci tangan. cuci tangan akhirnya jadi tameng gitu ketika akhirnya merusak profesi fotografi. Yang akhirnya penting banget bagi saya lagi sepemahaman saya bahwa misalnya kayak kompetensi gitu, bagaimana kompetensi kalau profesi ya, benar kamu yang berprofesi ya harus serius gitu. Bagaimana tata kelola ini juga harus, biarpun tidak mudah gitu, tapi harus diurus gitu. Walau kan pada akhirnya apapun dalihnya, entah atas nama profesi maupun hobi, tetap harus punya responsibility. Iya. Hakikatnya kan seperti itu. Iya, gitu. Tapi kan harus jelas dipisahkan sekarang yang mana hobi gitu. Kan abu-abu wilayah hobi dan gitu. Ya saya hobi gitu, jadi ngambilnya mah ya seukur ngambil aja gitu. Bayaran ya karena hobi saya, yang penting plus-plus lah gitu. Tapi kan tidak bisa, ini kan bisa merusak pasar kan. Yang sekarang yang dikeluhkan teman-teman adalah harga makin hancur. Ya harus, kalau mau ya, biarpun sangat susah gitu. Saya termasuk orang yang sangat setuju harga itu jadi
selain tadi ya, selain kompetensi yang distandarkan, adalah harga yang distandarkan. Gitu. Sekarang masih berlaku, Mas. Misalkan kalau dulu ya saya tahu, misalkan ketika ada pameran fotografi yang sudah dikasih bingkai keren dan seterusnya, misalkan dilihat dari mulai harga 500, 1, 3, 5, 10 juta seterusnya, sampai sekarang masih ada ekosistem seperti itu? Jarang. Jarang. Masih belum ke sana gitu. Oke. Mulai ke sana tapi tidak banyak gitu yang, jadi akhirnya kayak tadi gitu, ketika profesi yang dipahami, karena itu kenapa saya juga konsen dalam bagaimana membuat satu ekosistem fotografi itu, karena perannya yang sangat dominan adalah fotografer gitu. Yang dilihat adalah ketika ngomong profesi ya fotografer gitu. Nah, perlawanan antara seorang fotografer yang bermetamorfosis menjadi profesi, Ya. berhadapan dengan sejumlah manusia otodidak dengan kameranya, Ya. yang bisa jadi secara visual bisa jadi sama saja misalkan. Bahkan Tetapi lebih bagus. Oke, nah itu bagaimana cara? Yaitu kalau mau benar, dan bukan mau benar, mau ini ngomong tentang kerja berkelanjutan, profesi yang berkelanjutan adalah bagaimana tata kelola dibenarkan. Tata kelola, dan tidak bisa kalau enggak jangan ngeluh tentang hukum rimba. Oke. Jangan tong pangpai harganya. Wayahna karena tidak ada yang ngatur gitu. Biarpun nanti ada resistensi, saya yakin dengan ada tata kelola akan bisa memfilter gitu. Ya. Mana yang serius, mana yang coba-coba gitu. Ya. Nah, akhirnya yang coba-coba ini kan juga misalnya bisa jadi yang merusak gitu. Bisa jadi gitu. Yang nggak serius karena ya saya bukan kerjaan di situ, ya saya asal-asalan. Kasihan yang kerja gitu. Nah, berkaitan dengan urusan itu, Tapi nah, seringkali di kalangan masyarakat yang saya temukan, banyak orang itu bergantung kepada kapasitas alat. Wah, ini mah ada seri sekian. Kalau pengen hasilnya bagus, harus pakai alat dengan seri sekian. Ya. Nah, di mata Mas Wahyu sebagai seorang ahli, apakah iya semua hanya tertuju pada kapasitas suatu media, atau terbalik, justru media itu sangat bergantung kepada totalitas kita sebagai fotografernya? Seperti apa, Mas? Ya, kalau klasik adalah manusia di belakang kamera yang penting gitu. Itu ya? Kalau klasik. Oh, fase klasik. Enggak, maksudnya kalau menurut saya kan ada ngomong tradisional, ada ngomong, kalau saya menyebutkan klasik atau tradisional. Oke. Dalam konteks ada semuanya benar gitu. Itu dalam konteks itu semuanya benar. Tapi pada akhirnya ketika ngomong profesional, gitu, alat itu udah nggak bisa diakal-akalan kalau menurut saya gitu. Namanya profesional harus kerja sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan alat yang dipakai gitu. Ya. Tong diakalan, namanya profesional gitu kan gitu. Karena kamu dibayar profesional, alat kamu juga harus profesional. Ya ketika alat mengharuskan ini. Nah mungkin sekarang bisa bergeser karena banyak teknologi-teknologi yang lebih murah dan bisa mengakalin itu. Kalau dulu kan harus pakai alat ini gitu. Tapi ya bahkan kan hari ini lah kudu SSLR, DSLR, kamera HP yang segini aja udah melampaui hasilnya misalkan. Tergantung kebutuhan gitu. Ketika misalnya itu bisa dikejar dengan kamera itu ya nggak apa-apa. Namanya profesi kan, profesional itu harus tepat kan gitu. Presisi gitu. Kalau ini memungkinkan atau tidak gitu kan. Dia harus, kalau saya gitu, kalau udah profesional mah kudu diakalan, kan mana ada budget alat yang mahal gitu, karena kamu dibayar mahal gitu. Ada angka, ada daya. Sekudu mikiran diakalan, tapi mikiran bagaimana kerja profesional. Dalam harfiah profesional itu apa gitu. Tapi sorry Mas, aku sering kayak gini nih, kalau bertemu dengan sejumlah anggaplah semacam komunitas yang misalkan dia punya sedikit interest dengan fotografi misalkan. Karena saya ada di lingkungan yang masyarakat terbatas dengan teknologi itu, saya lebih sering ngasih insight-nya itu bukan urusan alat yang kamu pakai, tapi bagaimana kamu menggunakan optimize alat. Ya. Itu benar juga. Benar, pernyataan seperti itu. Tapi kan dalam konteks yang hobis. Hobis itu ya kamu tidak punya tanggung jawab kepada orang lain gitu. Jadi akhirnya kamera yang paling bagus apa gitu. Ini balik ke sana lagi ke jok klasik gitu. Bahwa kamera yang paling bagus adalah kamera yang kamu punya. Kamera paling bagus. Apapun versinya. Ya. Itu bukan untuk kerjaan, tapi untuk kerjaan nggak bisa. Ya kamu harus profesional.
Oke. Gitu. Apa yang butuh alat itu yang diperlukan ya itu pakai Nah, itu mindset itu yang harus teman-teman Iya. Jadi mainkan. harus dibedakan gitu. Apa ya, medan tempurnya gitu. Hobis, community, atau kerjaan. Itu kan sesuatu yang berbeda. Kita tidak bisa menyamakan tadi misalnya kita ngasih apa ya, ngasih insight-nya kayak gimana gitu, terhadap profesional, terhadap teman-teman yang baru belajar, atau komunitas, atau yang hobi saja gitu. Nah, kalau untuk kebutuhan propaganda. Propaganda mas sebenarnya adalah ininya gitu. Nah, Karena kan bukan pada alat. Bukan pada alat. Oke. Alat menunjang ya. Oke. Tapi bagaimana kemampuan kita untuk memframing mana hal-hal yang ini jadi sesuatu. Critical thinking yang jadi dominan di sana. Oke. Sudah bermain pada bukan tataran alat, tapi pada tataran bagaimana kameranya mau diarahkan kemana. Dan kenapa ini bisa harus ke arah ke sana. Mana Wisdan? Bebas, jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Paling nggak mau matak burut, goblok. Share atuh, sate. Dan termasuk ini ada yang menarik dari kelakuan orang satu ini, orang berdebat satu ini. Hobi lewat, profesi, gitulah. Tapi justru yang saya lihat dari sosok beliau adalah lebih kental pada tindakan aksi dan support system terhadap sejumlah kebaikan atas nama kemanusiaan. Mas, pergeseran tadi dari nilai-nilai profesi ke aksi yang sangat nilai-nilai humanitarian begitu kental. Apa sih yang nge-trigger Mas sampai ke arah sana? Ya itu akhirnya tadi, apa yang bisa kita lakukan dengan apa yang kita bisa. Kebetulan fotografi. Kata kuncinya itu doang? Iya. Apa yang bisa kita lakukan dengan alat kita, dengan profesi kita, dengan kesukaan kita, yang nggak usah harus memikirkan kumaha ke lamun kita aksi teh kudu kieu, kan sesuatu hal yang jadi, kalau menurut saya teh jadi hal-hal yang menyulitkan sendiri gitu. Oke, teman-teman, artinya sederhana aja menurut saya nih. Kalau kita ambil insight dari apa yang dilakukan Kang Wahyu atau Mas Wahyu, ini juga artinya bisa dilakukan oleh teman-teman dengan segala profesi dan sumber daya yang ada. Kalau Mas Wahyu punya senjatanya kamera, dia akan menjadikan kamera sebagai sumber propaganda hingga aksi yang bermakna. Dan teman-teman, ketika misalkan aku mah cuma punya Vespa, ya bagaimana kamu berpikir dengan Vespa yang kamu miliki itu juga menjadi tindakan aksi propaganda yang mampu mengubah kebaikan. Kamu aku mah cuman main skateboard, whatever itu semua, apapun alat yang kamu gunakan, kalau kamu berpikir secara mendalam dengan basis critical thinking yang seperti tadi Kang Wahyu lakukan, itu bisa jadi alat berubah dan mengubah. Saya pikir seperti itu. Jadi jangan tergoda dengan, aku mah nggak punya itu. Kan pertanyaannya kamu punya apa? Nah, dari apa yang kamu punya itu kamu bisa melakukan pergerakan. Mana Witan? Arya Meren. Nah, Kang Wahyu, saya tuh curiga dengan apa yang Kang Wahyu lakukan. Harus mencurigai, harus ditanyakan. Saya banyak curiga. Ya saya tahu nih, jadwal Kang Wahyu itu Selasa ada pengajian. Ya, di ruang kerjanya beliau itu ada pengajian, diskusi segala macam. Terus udah gitu hari Kamisnya selalu buka kelas fotografi. Dari mulai berbayar sampai gratisan sama kan. Gratisan kelasnya. Gratisan. Tuh nya aing kesebelen. Negara we teu mikiran kumaha sekolah fotografi gratis. Negara yang notabene membutuhkan sejumlah ahli kamera untuk mempropagandakan dirinya saja tidak memikirkan sekolah gratis fotografi. Tapi oleh Kang Wahyu ini tercipta. Apa sih motifnya ketika Kang Wahyu klik itu sekaligus menceritakan tentang apa sih yang dimaksud dengan ekosistem fotografi? Nah, ekosistem fotografi itu kayak semacam sederhananya adalah dalam satu lingkungan itu ada peran-peran, ada shelter-shelter yang saling terhubung, dan saling mempengaruhi. Kan gambar dulu waktu aku sekolah mah gambar ekosistem teh manuk elang dahar orai, dahar berit, dahar cacing, dulu nguriring juga gitu kan, kayak gambaran ekosistem seperti itu. Nah, yang dibayangkan Mas Wahyu dalam praktek di fotografi, ekosistem macam apa, shelter apa aja yang
Barangkali mungkin tidak sepenuhnya ekosistem itu mampu Mas Wahyu ciptakan, tapi barangkali oleh teman-teman yang lain yang terhubung nanti bisa kolom di DM-nya at Instagramnya Mas Wahyu itu Raw Syndicate atau apapun, kamu cari tahu, kamu bisa saling berkolaborasi dengan apa yang dilakukan Kang Wahyu, karena bisa jadi dari jumlah ekosistem yang dibayangkan belum 100% Mas Wahyu ciptakan. Alhamdulillah. Ya, bisa alhamdulillah deui. Hatur nuhun. bukan sombong ya, tapi Oke. sombong gitu. Sombong nggak ya? Sombong nggak ya? Enggak lah. Mudah-mudahan tidak ya. Ya. Apa yang kami lakukan di RAW, di Retro Center, Raw Syndicate sama Retro Center itu tempat kami, Retro Center itu Retro ruangnya, Center, oke. ruangnya. Yang dilakukan di sana adalah bagaimana studi ekosistem itu jadi laboratorium. laboratorium Jadi fotografi. kayak kami ketika dari tadi awal bahwa kami RAW Syndicate itu hadir dengan konteks tagline-nya aja udah satu, fotografi propaganda, tadi udah dibahas. Ya. Jadi dari awal kami itu menggunakan fotografi sebagai bentuk propaganda dan kita ajarkan dalam kelas itu bagaimana Oke. propaganda itu diajarkan, Dimainkan. karena Oke. penting gitu. Ya. Tapi fungsinya apa gitu. Yang kedua adalah bagaimana ideologi kita yang harus, dan itu harus kita kayak semacam kalau negara kita Pancasila gitu. Kalau ideologi kita adalah berfotografi tidak hanya memotret. Oke. Itu sudah jadi tingkah dan laku yang harus kita lakukan dari sekarang. Dan itu ideologisasinya. Ideologisasi yang akhirnya bagaimana itu menjadi manifesto gerakan kita. Oke. Jadi yang kita lakukan adalah bagaimana ngelengkapin itu ekosistem itu dalam praktek-praktek kita berfotografi secara mandiri dan ajak. Mandiri dan ajak karena kita berpikiran kita tidak bisa menggantungkan ini kepada orang lain. Oke. Tidak Jadi bisa. kalau disistematisasikan ada berapa shelter sampai kemudian disebut ekosistem fotografi? Iya aja banyak peran gitu. Tidak Oke. ada peran dominan, misalnya ada ketersambungan itu, ada fotografer, ada kurator, ada editor, ada ruangnya, ada publishing, terus ada perpustakaan, terus ada peran-peran yang lain gitu masih Termasuk banyak. sekolahnya itu. Art dealer, sekolah dan sebagainya, yang itu akan nyambung gitu, Oke. yang saling berkesinambungan yang akan membentuk ekosistem itu jadi bergerak. Biasa kalau pincang kan misalnya yang tadi gitu, karena melihat dari awal gitu, RAW Syndicate hadir itu karena melihat di Indonesia ya gitu, hampir 99,99% adalah fotografer. Itu Oke. kan timpang gitu. Ya. 0,001% baru pilihan lain. Nah itu yang kami coba untuk penuhin dalam konteks prakteknya RAW gitu. Kita kerja sebagai contoh bahwa kami bekerja tidak hanya tidak memotret gitu. Itu bisa hidup gitu, dan Ya. itu dijadikan contoh bahwa RAW itu kayak ya ada movementnya, ada kerjaan gitu. Itu kerjanya apa ya? Kerjaannya yang itu tadi gitu. Itu sebagai sampling bahwa kita juga bisa hidup ketika kita misalnya tidak motret ya, tapi bukan kalau di RAW Syndicate itu tidak menerima kerjaan motret. Tapi kalau teman-teman RAW kerja motret di luar RAW itu yang nggak apa-apa gitu. Tapi dalam konteks prakteknya RAW itu ya gitu. Nah, akhirnya di tempat kami gitu di Retro Center itu kalau mau lihat laboratoriumnya ekosistem itu ada semua di sana. Ada di sana. Alhamdulillah kecil tapi menurut kami sudah lengkap gitu. Yang belum ada menurut kami yang masih kurang adalah kami tidak punya museum. Ya, bagi Tuh kami. kan Anggar pentingnya berbagi itu, kali aja Ada yang mau karena memuseumkan. itu jadi kayak kalau menurut kami adalah pusat peradaban tentang Oke. fotografi. Bagaimana fotografi diceritakan. Indonesia belum punya? Belum punya. Ada negara lain yang punya, udah punya belum? Banyak. Banyak. Indonesia punya tapi ya gitu. Maksudnya belum konteks museum yang share untuk publik dan bisa jadi mengedukasi gitu. Oh. Jadi Di kesadaran. mana ya, Di mana? Ada personal aja yang punya. Oh, personal ya, Ada. bukan milik Negara nggak ada. negara, nggak ada. Dulu ada. Dulu negara pernah membikinkan mendur. Kenapa bikin MBG mudah? Nah gitu. Ya kan yang faktor kayak gitu-gitu nggak pernah dipikirkan dalam konteks serius gitu. Makanya kami juga. Jadi dan negara kita mah nggak pernah serius. Cuma kamu aja yang selalu serius. Enggak, kami senang-senang gitu, dalam konteks senang-senang yang harus dilakukan dengan senang gitu. Dalam konteks serius itu kan relatif juga gitu. Oke. Relatif. Jadi kayak serius itu di pikirannya kudu serius gitu. Dilakukan dengan senang-senang. Oke. Jadi biar Dalam pikiran serius, tindakan senang-senang. biar nggak stres gitu lah gitu. Kudu tuh Lagi tindakan senang-senang lagi stres mana ya?
Mana Wisan? Hah. Kang Wahyu, dari sekian banyak tindakan aksi propaganda Kang Wahyu, yang saya highlight adalah dominan akhir-akhir ini ya, misalnya Palestina. Ya. Kenapa? Ya karena itu kami sadar punya keterbatasan. Tangan kami tidak banyak, kaki kami juga langkahnya terbatas. Kami juga terbatas. Oke. Tapi kami akan memprioritaskan kalau kami bergerak gitu, harus pada konteks mana yang paling urgensial. Isu kemanusiaan mana yang paling urgensi gitu. Akhirnya kami bukan memilih gitu. Akhirnya mengambil sikap bahwa Palestina ini jadi prioritas kami gitu. Bukan berarti mengecilkan yang lain gitu. Karena ini jadi prioritas karena impact korbannya banyak banget tiap hari gitu, dan berlangsung sangat lama gitu, yang akhirnya tadi narasi-narasinya jadi narasi-narasi yang berkembang di luar tidak imbang gitu. Akhirnya kami harus memutuskan ketika melakukan sesuatu itu kami harus berkomitmen gitu. Ini sampai beres gitu. Sampai beres, dan kayaknya kita mampu gitu. Mampu untuk konsisten. Kalau dengan senjata yang ada. Kalau kami tidak mampu komitmen, nggak pernah kami mengambil sesuatu yang jadi aksi. Jadi prioritas kayaknya Bismillah ini kayaknya sampai konsisten bagaimana ini jadi perjuangan panjang gitu. Nah itu kan di isu-isu kemanusiaan internasional, Mas Wahyu memilih isu Palestina. Nah misalkan kalau di isu nasional, Kanjuruhan. Bukan karena saya orang Malang ya, tapi itu isu yang biarpun yang lain-lain besar gitu, tapi menurut saya itu adalah isu hari ini yang memakan korban banyak. Yang gara sepak bola itu kan? Gara sepak bola, dan itu menurut saya genosida gitu. Dan tidak ada pihak yang bertanggung jawab dalam konteks itu gitu. Ada nggak foto pada kasus Kanjuruhan itu yang kata Mas Wahyu ini? Ada. Kebetulan kami juga, karena kami juga konsisten di situ, kami akhirnya dalam beberapa tindakan kami melakukan kayak, karena kami bisanya di fotografi, kami memamerkan foto-foto Kanjuruhan. Yang terakhir kemarin di festival kami gitu, di Bandung Fotografi Mon gitu, isu Kanjuruhan juga jadi dihadirkan kembali, di highlight gitu, jadi highlight bahwa isu-isu Kanjuruhan ini kami tempatkan pada konteks bagaimana representasi Kanjuruhan itu diingatkan kembali ke masyarakat. Itu isu nasional. Isu Jawa Barat. Jawa Barat mah ada itu. Gini Kang, karena tadi ngomong keterbatasan gitu. Tidak semua kami ambil gitu. Karena kami merasa tidak mampu. Kalau tidak mampu ntar jadi setengah-setengahnya asal jadi siga kumaha, jadi kayak gaya-gayaan aja gitu. Jadi emang kami sengaja untuk, bukan berarti tidak peduli yang lain. Paham Pak. Kami peduli ke hal-halnya, tapi keterbatasan kami gitu. Suara kami juga seraknya terbatas gitu. Namun tidak maksimal juga percuma juga kami gitu kan. Akhirnya kalau Jawa Barat, ya akhirnya kami memilih dua isu ini dulu deh gitu, yang kami benar-benar konsen gitu di sini gitu. Dan kami akan panjangkan ini gitu sampai beres gitu. Itu. Brother and sister, memilih memang perih. Tapi kalau kau tak mampu memilih, kamu letik burih. Ayo beren. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu di dunia dan di akhirat silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan tentang seputar. Oke. Ayo beren. Kang Wahyu. Kang Wahyu, Mas Wahyu. Menurut Kang Wahyu, foto bagus itu lebih ke alatnya atau ke rasa yang motret? Sia. Ngesek, kumamane tuh. Silakan. Bisi-bisi rek nanyakeun ka suhu punten ieu menurut abdi kacil lah, teu naon. Komentar saya ya gitu. Nah, kan? Ya, subjektif kan menanyakan foto bagus gitu. Saya sebenarnya antitesis dari foto bagus itu adalah foto yang berantakan kalau saya gitu. Asik. Foto berantakan, foto yang dihasilkan oleh kamera yang alat apa adanya gitu. Karena menurut saya adalah itu yang jujur gitu. Bagus itu menurut saya sekarang adalah foto-foto yang jujur gitu, yang tidak ada kosmetik gitu, tidak ada filter gitu, tidak ada rekayasa gitu. Ya itu foto-foto yang spontan, yang
yang apa adanya itu yang menurut saya bagus itu. Karena kacamata saya adalah estetika chaotic gitu. Jadi sesuatu yang bagus menurut saya itu sesuatu yang berantakan gitu, sesuatu yang jujur gitu, sesuatu yang punya sikap yang jelas terhadap fotonya. Asik. Bukan udah tidak ngomong estetika, saya terbalik kan. Dari dulu itu emang saya tidak suka pelajaran estetika gitu. Di kuliah saya juga bolos gitu. Saya nyesel gitu karena dosen saya itu bagus banget estetikanya itu, Pak Yakob Sumarjo gitu. Itu saya menghindari mata kuliah Beliau. estetika gitu. Makanya saya rada lama gitu. Akhirnya karena sudah itu Soalnya mata kuliah inti. ya harus lulus, akhirnya saya mengikuti kuliah dan lulus gitu. Bukan tidak suka estetika gitu, karena akhirnya kan salah kaprah tentang estetika atau keindahan atau kebagusan itu gitu. Akhirnya jadi patokan utama ketika ngomong sesuatu teh nu bagus kumaha. Nah, teh dibahas mana nu jelek teh siga kumaha gitu. Yang punya porsi yang masing-masing, punya kekuatan masing-masing, tidak ada satupun yang merasa ini lebih dari yang lain gitu. Jadi singkat cerita, menurut Kang Wahyu, foto yang bagus itu adalah foto yang jujur. Foto yang jelek gitu. Asik. Iya. Wah, keren. Woo! Mana Witan? Wah, silakan Coda. Witan. Kayak meren. Mas Wahyu. Mas Wahyu, pernah nggak motret di kondisi gelap tapi justru dapat makna yang kuat? Oh, ini pertanyaan Bika Sabelen, karena yang kita rumuskan dari sejak awal pemahaman yang namanya kamera itu tidak akan pernah jauh dari urusan cahaya. Ya. Tapi pertanyaannya, bagaimana di foto yang gelap kamu mendapatkan makna yang kuat? Nah, ini gitu. Karena praktek saya juga tidak motret gitu, kebanyakan tidak motret. Makna-makna itu jadi bukan sebagai pernah mengalami, tidak. Saya tidak pernah mengalami karena saya tidak pernah untuk tertarik gitu ketika saya dulu gitu. Maksudnya dalam konteks yang tidak tertarik untuk motret sebenarnya gitu. Oke. Yang ketika ditanya tadi jadi bingung saya gitu bahwa pernah mengalami tidak gitu, karena pada fase itu saya tidak, pada fase-fase yang saya tidak tertarik motret gitu. Dari dulu emang saya tidak tertarik motret. Kalau motret mah emang untuk kesenangan diri sendiri aja, terus ketika motret untuk hal-hal yang emang tidak secara esensial yang kayak bagaimana gitu. Tapi kalau ditanya rasa yang paling itu sebenarnya kayak bagaimana kita bisa melihat hal-hal yang menurut kita ketika kita motret atau ketika kita melakukan upaya perekaman dengan kamera itu adalah hal-hal yang kita pinginkan gitu. Kita tidak peduli lagi tentang estetik, tentang teknikal, tentang apa. Tapi ini menurut saya ya gitu, bahwa ketika kita memotret dengan kejujuran gitu, tidak pernah ditutup-tutupin gitu. Nah, itu sesuatu yang jadi pada akhirnya motret aja, lu nggak perlu dengan apapun. Iya. Kalau saya karena saya dan pada saat itu bisa jadi yang dijepret itu bagi dirinya adalah memiliki pesan yang kuat. Iya. Oke. Ya karena saya sudah berkomitmen bahwa dulu ketika misalnya saya sudah melakukan peran yang lain gitu, melakukan peran lain tidak memotret, akhirnya praktek memotret saya kayak diskualifikasi bahwa saya tidak akan pernah menjawab ataupun menerangkan bagaimana praktek memotret. Karena itu bentuk dari bagaimana konsistensi kita mengambil peran yang mana gitu. Kebetulan saya tidak mengambil peran motret ya, saya jadi motret ya. Kadang-kadang kalau teman-teman saya pegang kamera, mana ngestobat motret deh enak gitu. Dan saya paling ya akhirnya kan konsistensinya itu kan jadi sampai sekarang, bahwa misalnya banyak juga yang saya beberapa kali ngisi workshop gitu kan. Kalau ditawarin teknis gitu, enggak, saya emang nggak bisa motret. Ah, masa lulusan fotografi nggak bisa motret? Ternyata bisa motret gitu. Karena tidak dipilih itu sebagai bagian bentuk konsistensinya. Ya, akhirnya ya sudah gitu. Kalau mau yang ini saja gitu. Karena tadi peran gitu. Ya, pengambilan peran. Peran saya tidak, saya bisa menjelaskan itu dan saya punya pengalaman itu. Tapi ketika saya jelaskan juga nanti akhirnya banyak bertanya teknis lagi gitu. Jadi ntar saya jadi guru teknis nanti. Jadi harus sama lebih terang ke diterangkan. Ya. Oke. Jujur aja. Mana Witan? Ayo kene, Bebe. Silakan, CME. Bertanya ke Mas Wahyu. Mana Witan? Ayah, meren. Gimana caranya berkarya tapi nggak kejebak pengen validasi dan likes?
Oh. Jawabnya sangat sederhana. Ini selalu saya ajarkan gitu. Nah. Nggak tahu Yang di susah. kelas-kelas itu termasuk. Tapi kan kalau di kelas kami itu membebaskan cara pandang. Oke. Cara pandang masing-masing mentor. Karena Mas Mahyu sendiri membukakan cakrawala itu. Ya. Oke. Dan saya selalu bilang bahwa itu bukan harus dijadikan Patokan. atukan gitu. Oke. Tapi kalau ditanya itu gitu, jangan takut jelek. Oke. Jangan takut jelek. Artinya nggak perlu juga validasi. Nggak perlu Jepret-jepret aja. Jepret-jepret aja. Oke. Dan buat apa ketika misalnya, ya gini, intinya gitu. Kita memotret itu untuk siapa? Untuk, misalnya untuk Akang, atau untuk orang lain. Nah, Kalau Akang motret untuk diri sendiri, ngapain harus ngomong tentang validasi? Ya motret aja untuk Akang. bisa. Kecuali motret untuk klien ya, kamu harus motret untuk klien. Menyenangkan klien. Harus nurut pada klien. Nah, gitu. Kalau nanti indikatornya validasi dan like gitu, jadi stres sendiri nanti. Ya. Jadi berfotografi. Jadi mau posting. Ya, sama tadi beban gitu. Mau posting. Beban dan kayak itu jadi beban gitu. Bahwa ya kamu kayak dibalik lagi gitu, motif berfotografi teh. Gitu. Nah, lempeng ke niat, lempeng ke Menyenangkan orang lain niat. atau menyenangkan kamu. Menyenangkan kamu teh. Ya, berfotografilah dengan cara kamu yang membuat kamu senang gitu. Ya kan? Asik. Dan ketika butuh validasi, buat apa validasi itu? Apakah validasi itu jadi hal penting buat kamu? Ketika jadi penting ya kejarlah itu gitu. Ya. Tapi kalau tidak ya nggak usah dikejar. Gitu. Ambil yang senang, tinggalkan yang boleh nang. Ya. Ayah meren. Ayah kene dah, kayak kene. Ayah, iya orang Cimareme jauh ya mah ya. Aduh. Mana Witan? Ayah meren. Mau bertanya buat anak muda yang ngerasa serba terbatas, apa satu hal penting biar berani mulai? Sia. Batas deh. Sebagai anak muda kan, kamu anak muda kan? Ayo dong, sampaikan. Saya jawab terbatas saja. Ya. Karena perlu keterbatasan. Ya keterbatasan adalah berani nyoba dulu aja, lakukan apa gitu. Dan ya karena kalian misalnya merasa terbatas ya kamu harus berfotografi atau berlaku ya sesuai keterbatasan itu gitu. Jangan dipaksakan, misalnya kita tidak mampu pada level selanjutnya ya jangan dipaksakan itu. Nikmatin dulu proses keterbatasan itu, maksimalkan keterbatasannya. Nanti kalau nambah hal yang lain, hal itu ya ikutin saja gitu. Oke. Jadi tidak harus lompat-lompat gitu. Ya. Bahwa kamu harus bisa memaksimalkan keterbatasan itu gitu. Jadi ya sudah, karena kita terbatas ya wayah nawe jadi terbatas, dan itu logis gitu. Kadang-kadang kita kepikiran karena kita terbatas, wah tiba-tiba gitu, itu mungkin gitu mah gitu. Jadi beban ya gitu. Ya nikmatin saja, maksimalkan keterbatasan ya sudah itu. Gitu. Enjoy lah di permainan keterbatasan itu. Gitu. Dan bisa jadi untuk mendapatkan karya yang berkualitas ketika dia mampu menerima pada setiap batas. Iya. Gitu. Dalam dikejar mata nggak ada batas-batasan itu. Oh, nggak ada. Yang membuat batas kan kita gitu. Jadi ya akhirnya kita ya harus bisa mengukur sendiri gitu. Ya sudah, ketika kemampuan kita gitu, segitu, ya sudah bermainlah di titik yang segitu. Nanti pasti ada lompatan lagi ya, melompatlah lagi gitu. Nanti lompat lagi gitu. Seorganik itu gitu. Nah, kemana barudak? Ayah meren. Mas Wahyu, ada nggak yang mau perlu yang patut disampaikan dengan situasi saat ini di mana hampir setiap orang pegang kamera, setiap orang sangat terbuka untuk berkarya. Namun belum tentu pada setiap karya itu memiliki cita rasa propaganda. Bagaimana untuk masuk ke sana? Ya ini nih hebatnya fotografi itu. Adalah salah satu-satunya medium yang bisa menggerakkan semua orang untuk motret. Oke. Siapapun menggerak untuk motret. Nah, jadi sebenarnya akhirnya menjadi bisa misalnya fungsi akhirnya ketika kita nanti paham fungsinya motret gitu. Ya motret kan misalnya untuk dokumentasi keluarga, sebagai arsip kegiatan, atau pada nanti ketika ketertarikan terhadap konteks-konteks propaganda dan sebagainya, yaitu bisa lebih jauh lagi gitu. Misalnya dari kamera yang kita pegang gitu, kita bisa dalam konteks hal-hal yang sangat personal gitu. Bagaimana misalnya
kalau punya anak bisa melihat tumbuh kembangnya anak dengan memotret gitu. Itu kan bisa jadi siapapun bisa melakukan Ya. gitu. Tapi kalau ada pada tahap yang lain, yang fungsi-fungsi yang lain sebagai propaganda, sebagai media apapun lah gitu kan, nah itu nanti pada tahap-tahap selanjutnya dan ketertarikan nanti yang akan menarik mereka ke sana gitu. Kalau tidak suka propaganda nggak usah ditarik ke propaganda, liar sendiri nantinya gitu kan gitu. Teka hatian gitu. Jadi pergunakan aja dengan kebutuhan gitu, dengan fungsinya sesuai dengan kebutuhannya teman-teman gitu. Oke. Dengan foto misalnya sekarang dengan adanya citizen jurnalistik gitu kan itu sebagai alat kontrol kan gitu. Ya. Itu juga bisa digunakan, teman-teman bisa jadi fotografi sebagai alat kontrol gitu. Dengan adanya viral sekarang dengan ada foto-foto itu jadi kayak kontrol sosial, itu bisa dilakukan. Iya, bahkan hari ini no viral no justice. Ya, kan itu bisa melakukan. Dan itu diantaranya efek di fotografi. Ya, salah satunya. Ya. Gitu. Semakin canggih sekarang alatnya semakin canggih, kameranya handphone lah gitu, handphone semakin canggih yang bisa menghasilkan gambar yang seperti profesional gitu, Ya. dengan sangat mudah lah gitu. Ketika ngomong teknikal itu sangat mudah gitu, karena alatnya makin canggih. Gitu. Ya. Tapi bagaimana teman-teman punya sikap, punya gagasan yang berbeda, itu ya nanti membedakan antara kamu sebagai siapa gitu. Kamu yang serius fotografi atau kamu yang cuma main-main, itu akan membedakan gitu. Wes, applause barudak. So, brother and sis, memang pada kenyataannya dengan kamera kau bisa berkarya, tapi tidak sedikit gara-gara kamera kau ada dalam bahaya. Ya. Karena itu, jangan sampai gara-gara kamera kau menjadi hamba dunia. Tapi bagaimana dengan kamera kau bisa menjadi hamba di hadapan Sang Maha Kuasa? Applause barudak, thank you hatur nuhun. Thank you Kang Wahyu. Sami. Manawitan. Semoga di episode selanjutnya kita akan bertemu lagi dengan orang-orang hebat lainnya. Aku Ami dan dia Wahyu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe, and share. Hatur nuhun. Menawitan.